Pak penjelasan Kepala Badan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sujatmiko yang hadir dalam acara tersebut, dan berikut ada analisis dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti. Tidak ada trigger khusus karena diskusi kurang lebih sudah berjalan, sebenarnya belum diskusi ya, karena memang pada waktu itu sekitar 45 menit pertama baru pemaparan dari Pak Wamentan, kemudian saya dan Bapak Menteri ATR BPN menjelaskan beberapa hal yang menjadi isu. Kita awali dari isu mengenai kebijakan satu pintu untuk ekspor, ya, kemudian berapa kerugian negara selama 34 tahun ini ketika pintu ekspor dibiarkan berlaku secara liberal, secara bebas, sudah 15.000 triliun rupiah selama 34 tahun terakhir ini. Kemudian juga berbicara soal kami datang untuk berdialog langsung dengan mahasiswa, mendengar protes mereka, mendengarkan kritik mereka. Jadi kami langsung turun, dan ini kami akan melakukan itu selama kami diundang, dan karena kami juga diundang, jadi kami akan mendengarkan. Jadi nggak ada satu trigger yang khusus ya. Ratusan mahasiswa yang ada juga kan ditanya juga oleh para moderator, apakah Anda semua kan kemarin? Oh ya, mayoritas ya, tidak semuanya. Kami ikut berdemonstrasi, artinya mahasiswa-mahasiswa yang hadir juga adalah mahasiswa yang siap untuk berargu argumen dan mengkritik kami. Tapi Bang Budiman, tapi kalau tadi kita dengarkan kutipannya juga bahwa salah satu triggernya kan sebenarnya ada kekecewaan karena ada pertanyaan yang tidak terjawab oleh narasumber. Respons Anda? Tidak pernah ada pertanyaan. Memang belum ada tanya jawab. Belum sampai pada tahap tanya jawab sama sekali, belum, karena memang baru pemaparan, diminta oleh moderator kami memaparkan, belum sampai pada tanya jawab, tidak pernah ada pertanyaan. Tapi kalau kita spesifik, di titik mana sampai akhirnya ada protes dari mahasiswa yang sampai naik ke panggung, Bang? Pada saat kami kan moderator menanyakan soal Tio yang mobilnya disadap ya, dan kita sedang membahas itu. Kami sedang membahas itu. Kira-kira begitu. Ya. Tapi kan ada mahasiswa yang juga naik ke atas untuk melontarkan pertanyaan yang mereka bilangnya tidak terjawab. Di situ tidak ada pertanyaan. Tidak ada, karena mereka tidak naik setelah satu orang, langsung rombongan puluhan, jadi turun dari tribun dengan membawa toa, beberapa dari antara membawa toa, mereka tidak mengajukan pertanyaan. Dan Anda saat itu sedang berbicara soal apa sebelum mahasiswa akhirnya naik ke panggung? Yang sedang berbicara soal bagaimana arahan Presiden Prabowo pada seorang menteri, dan menteri itu menceritakan pada saya, karena menteri itu menjadi sasaran kritik Tio. Kemudian dia pernah ditelepon oleh Pak Prabowo, setersinggung apapun kamu jangan bikin manuver untuk mencelakai anak itu. Kira-kira begitu Pak Prabowo, dan menteri itu cerita pada saya. Itu sekitar 1 bulan yang lalu. Oke. Kalau Bung Ray sebenarnya melihatnya ketika ada mahasiswa naik ke panggung, ini kan harus kita uraikan dulu bahwa ini adalah ruang dialog yang sebenarnya juga terbuka agar ada diskusi di situ. Tapi ketika ada penggerudukan, mobil dari narasumber juga di stop, apakah kalau menurut Anda itu juga sebenarnya wajar, masih dalam batas wajar atau menjadi kontraproduktif? Ya, saya tidak tahu apakah itu dialog, apakah itu sosialisasi. Saya juga kurang paham. Sebab kalau dialog itu mestinya dilakukan jauh sebelum keputusan diambil. Jadi sebelum sebelum kebijakan diambil, ajaklah masyarakat dialog. Bagaimana mestinya, bagaimana baiknya gitu. Tapi kalau udah kebijakan diambil, diputuskan, lalu kita turun ke bawah, itu bukan dialog lagi namanya. Itu artinya sosialisasi. Dan ini jadi pemicu. Nah, jadi ya saya tidak tahu makanya forum ini forum dialog apa forum sosialisasi. Kalau dialog itu dilakukan sebelum kebijakan diambil. Misalnya begini. Bedakan legislatif dan fungsi eksekutif. Ya, sebelum diputuskan oleh DPR, nah bukalah pintu keran yang sebesar-besarnya supaya masyarakat terlibat untuk mengajukan pertanyaan, mengajukan usulan. Tapi kalau sudah undang-undang kepolisian diketok, lalu kemudian dinyatakan terbuka pintu untuk dialog, itu bukan lagi dialog namanya, udah sosialisasi. Sekarang misalnya kita mendengar DPR akan membahas budget BGN.
tapi dilakukan secara tertutup. Nah, kalau dilakukan secara tertutup, itu artinya nggak ada pintu dialog. Nanti kalau sudah keputusannya mereka buat, lalu mereka katakan, ayo sekarang kritisi. Nah, itu nggak terlalu berguna lagi itu, karena keputusannya sudah diambil. Nah, itu beda antara yang disebut dengan dialog, beda yang disebut dengan apa namanya sosialisasi, beda juga dengan omong-omong. Saya jelaskan nih, saya Nah, tegaskan. kalau omong-omong itu Tidak artinya membahas sama sekali tentang berdiskusi undang-undang ya. tentang sesuatu. Tidak membahas sama sekali tentang undang-undang. Bedakan antara fungsi legislatif dan eksekutif. Apapun gitu. Saya salah melihat bahwa seolah-olah ini ada fungsi legislatif. Kami bukan legislatif. Kami bukan legislatif dan tidak membahas satupun tentang undang-undang kepolisian. Karena gini, bedakan antara fungsi legislatif dan fungsi eksekutif. Betul, kalau fungsi legislatif harus ada dialog sebelumnya sebagai bagian dari rapat dengar pendapat, misalnya kemudian minta masukan dari masyarakat, itu betul dalam proses fungsi legislatif. Kebetulan kami tidak ada satupun yang hadir dari legislatif. Kami berbicara apapun yang berkaitan dengan keputusan eksekutif ya, bukan keputusan legislasi ya. Jadi yang kami tidak, dalam bertiga ini tidak dalam posisi membicarakan hasil legislasi. Oke. Yang prosesnya memang dialog. Kami berbicara eksekusi dari keputusan eksekutif. Kira-kira begitu. Ya soal MBG sebuah saya kan hanya Koperasi Desa Merah Putih segala macam. Ya. Artinya apa? Bedakan. Jadi bedakan antara dialog dengan legislatif dengan eksekutif. Tapi kalau dibilang sosialisasi, Bang Budiman? Bukan. Budiman kurang jeli. Yang itu contoh saja. Contoh misalnya, sebelum undang-undang polisi itu ditetapkan, Anda buka namanya pendapat publik, itu namanya sedang dialog. Tapi kalau sudah Anda putuskan satu keputusan yang kita sebut saja contohnya adalah undang-undang polisi, lalu Anda ajak masyarakat untuk mencermatinya, itu bukan lagi dialog namanya itu adalah sosialisasi. Itu contoh aja Bung Budiman. Kira-kira contoh ini bisa nggak ditarik ke eksekutif? Kan eksekutif juga bisa membuat keputusan. Misalnya MBG itu kan keputusan eksekutif. Misalnya Koperasi Merah Putih itu keputusan eksekutif. Misalnya Sekolah Rakyat itu kan keputusan eksekutif. Misalnya jalan-jalan ke luar negeri sampai berapa kali itu keputusan eksekutif. Itu keputusan eksekutif contoh. yang